Biasa. Mari kita baca firman Tuhan, kita mendengarkan kabar baik dulu. Matius pasal 28, Matius pasal terakhir, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Biar gampang buka aja Injil Markus. Nah, di sebelahnya Injil Matius dan surat yang kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama karena hanya berapa ayat ya? Hanya 5 ayat. Perintah untuk memberitakan Injil. Kita mulai 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Amin. Kabar baik atau kabar kurang baik? Kalau saya ditanya, apa kabar? Maka saya jawab, tanya dulu saya, Bapak Ibu. Serentak dulu nanyanya, 1, 2, 3. Injil. Kenapa Injil Bapak Ibu? Karena Injil adalah kabar baik. Jadi kalau saya tanya, apa kabar Bapak Ibu? Injil. Ya, Injil. Dalam bahasa Yunani evangelion. Ya, katanya evangelis, ya, evangelion. Ya. Jadi kalau ada wanita namanya evangelista, itu semua dari kabar baik itu. Ya, terjemahannya bahasa Indonesia kabar baik. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, semua orang mengharapkan kabar baik. Betul ya? Yang menantikan sesuatu pasti nunggu. Gimana kabarnya ini? Ya. Ya. Gak ada saya kira di sini yang berdoa, gak usah lah baik-baik yang terjadi. Kan gak ada. Semua orang kalau bertelepon pun kepada anaknya, gimana kabar di situ? Ya, apa kareba katanya? Orang Makassar ya. Bye-bye Ji. Ya. Apa bahasa Bataknya? Buah kabar isi. Buah kabar di Bariban. Nah, apa kabar di seberang sana? Sehat. Nah, kades pun dikabari pun panjenengan. Apa kabar di sana? Baik, saya waras, kesarasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mana? Belum perjamuan kudus kita. Semua orang mendambakan kabar baik, tapi enggak semua orang mewartakan kabar baik. Sudah? Bisa? Nah, hampir mati kutu aku. Nggak bisa lagi. Kenapa susah? Ibadah 1 tadi lancar ya? Bisa? Oke. Tutup aja yang harus ditutup. Udah. Hampir semua orang mendambakan kabar baik, apalagi menyangkut diri sendiri atau orang yang kita kasihi. Betul Bapak Ibu?
Semua orang menginginkan kabar baik, apalagi menyangkut diri kita sendiri atau keluarga yang kita kasihi. Walau ada juga orang yang senang jika kabar buruk menimpa orang yang dibenci. Nah, ini menjadi koreksi, evaluasi, dan ukur dulu diri kita. Ketika ada orang yang benci kepada kita, memusuhi kita, okelah saya nggak sebut musuh kita, karena banyak ada orang yang memusuhi kita walaupun kita nggak memusuhi dia, kan begitu. Nah, suatu ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, nah kadang kita tergoda untuk bersyukur, bukan? Kita bilang syukurin kau, rasa kau, karena berita buruk yang terjadi dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak perintahkan begitu. Tuhan perintahkan kita memberitakan kabar baik, bukan menunggu kabar baik bahkan. Nah, zaman now ini disebut era informasi. Mungkin sudah lewat ya, era 40, nanti era 50 katanya. Nah, itu kajian ilmiah lah itu. Nantilah itu, kita sulit membahasnya di sini. Ya, sederhanalah. Sekarang era informasi, semua orang punya gadget, semua orang punya HP. Kapanpun orang mau lihat berita, gampang. Bangun tidur pun sudah bisa buka berita. Di kamar mandi pun sambil melakukan sesuatu, buang air maksudnya, bisa buka berita. Nah, gampang sekali di zaman now ini. Tapi cilakanya, segala berita itu masuk dan berbarengan, bahkan dikemas di dalam kemasan entertain, hiburan. Ya, semua kabar dikemas dalam kemasan entertain. Ya, berita-berita semua masuk, berita selebritis, berita A, berita B bisa dikemas dalam satu kemasan, dan itu kadang menjadi hiburan. Ya, apakah olok-olok, apakah sindiran, atau apakah, kadang kita menikmati Bapak Ibu Saudara, betapa tajamnya berita itu, bahkan lebih tajam daripada silet katanya. Kayak kata siapa itu? Nah, fenomena ini melahirkan orang-orang yang kepo. Kepo itu apa? Pengen tahu semua. Arwiwo bercerai, udah kayak mana kabarnya? Ya, pengen tahu semua, ya. Si Anu, udah jadi cerai orang itu, kepo, udah kayak mana kabarnya? Nah, ada varian lapisan masyarakat dengan tipikal demikian, dan itu didorong perkembangan zaman now ini dalam kemasan-kemasan berita yang dientertainkan, dibuat hiburan. Dan kemudian melahirkan para penggunjing, para penggosip. Konon katanya semakin digosok semakin sip. Dan itu kan ada berita, udah terang-terangan sekarang kan, udah lama bahkan, acara gosip, acara ini. Kalau dilihat tayangan TV si Raffi Ahmad itu, apa sih yang dibahas kan? Tapi banyak orang senang kan. Nah, padahal hanya bergunjing-gunjingnya di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah zamannya. Tetapi hari ini Tuhan perintahkan kepada para murid, beritakanlah kabar baik. Saya nggak tahu apakah kita yang ada di sini sudah memberitakan kabar baik, atau kabar baik yang bagaimanakah yang sudah kita beritakan? Ataukah kita sudah menjadi kabar baik, atau justru kita menjadi kabar buruk bagi orang lain? Tapi perintah Yesus kepada kita dalam pembicaraan ini, dalam pembacaan ini, dalam amanat agung ini jelas. Ini yang disebut amanat agung, ya. Beritakanlah Injil, kabarkanlah kabar baik. Nah, ini perintah, ini bukan pilihan. Ya, sekali lagi, ini perintah Yesus ketika dia akan naik ke surga. Jadi ini perintah Yesus kepada murid. Setiap kita yang merasa murid, kecuali kita bukan murid Yesus, kita bertanggung jawab menjalankan perintah ini, Bapak Ibu. Tidak terkecuali. Kita harus kabarkan kabar baik. Kita harus ceritakan Yesus. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Jangan menunggu. Kan kadang orang, di tempat itu nggak ada damai, orangnya aneh-aneh gitu.
jadi aku nggak ke situ. Salah Bapak Ibu. Kita justru harus datang ke tempat di mana tidak ada kabar baik. Ini perintah, bukan pilihan. Makanya agak aneh kalau ada orang nggak mau ke gereja, lalu memvonis gereja. Di gereja itu orangnya aneh-aneh, munafik katanya. Ngapain ke gereja? Kenapa? Tersinggung dia, lalu nggak boleh ke gereja. Nah, orang seperti ini harus menyadari bahwa seorang murid Yesus harus membawa kabar baik, bukan menunggu kabar baik. Orang Kristen yang sudah Kristen, benar-benar Kristen, harus membawa kabar baik. Orang yang menunggu kabar baik berarti orang yang belum Kristen. Karena Yesus menjadikan sebagai sasaran, pergi ke sana, beritakan kabar baik. Karena di sana belum ada kabar baik. Jadi kalau ada orang yang menunggu kabar baik, menunggu yang enak-enak saja didengarnya, menunggu yang bagus saja diterimanya, berarti orang itu masih dalam level belum memenuhi perintah ini. Seorang murid Yesus harus memberitakan kabar baik. Apakah di tempat itu minus kabar baik, justru pergi ke sana. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, beritakanlah kabar baik. Artinya kita diberitakan, disuruh menjadi pemberita, tetapi bukan sekedar wartawan. Kita bukan merendahkan jabatan wartawan dalam konteks ini, enggak. Tapi maksud, implikasi dari perintah Yesus ini, kalau wartawan dia enggak perlu apa yang dia beritakan itu benar atau enggak. Oke lah, mungkin soal benar, tapi dia mengalami tersangkut di dalamnya atau enggak perlu. Tapi kalau pemberita, dia harus mengalami langsung. Ini berkenan juga tentang dirinya, di samping yang utama tentang Tuhan. Nah, itulah sebabnya John Wesley berkata bahwa every Christian is evangelism. Mari kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Every Christian is evangelism. Semua orang Kristen, setiap orang Kristen adalah penginjil. Jadi kita kasih tahu teman sebelah kanan kiri kita adalah penginjil. 1, 2, 3. Kita pemberita Injil Bapak Ibu, semua kita. Jadi bukan hanya pendeta, bukan hanya yang bergerak di depannya EF, evangelis gitu ya. Tapi setiap kita adalah penginjil. Nah, pemberita sama dengan saksi. Pemberita sama dengan mewartakan, memberitakan, tetapi bukan wartawan, sebab wartawan itu hanyalah peliput. Ya. Prinsip wartawan, bad news is good news. Tahu ya? Jadi kalau ada berita buruk, itulah yang paling dikejar, karena itu menjanjikan untuk dicari orang, didengar orang. Bad news is good news. Kayak ada seorang profesor pergi ke Australia membuat heboh-heboh cerita kan, pemerintahan ini mau melakukan ini ya. Jokowi mau membegal apalah segala macam, partai ini mau membegal ini. Jadi kacau kita kalau kita lihat pemberitaan politik ya. Kebetulan saya baca berita politik sih ya. Jadi heboh Bapak Ibu. Dan itu menjadi good news dalam pengertian dicari orang. Kalau kita lihat di YouTube itu, berapa penontonnya? Sudah langsung ribuan. Baru hitungan jam sudah ribuan. Ya cepat kali viral. Makanya kalau mau cepat viral dan cepat terkenal Bapak Ibu Saudara, bikin sesuatu konten yang bagus sekali atau bikin konten yang hancur sekali. Nah, itu cepat viral itu, apalagi menyinggung hal-hal yang sensitif. Cepat sekali viral. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi orang Kristen, orang percaya, apalagi murid Yesus, bad news is bad news. Berita buruk adalah berita buruk. Good news is good news. Berita baik adalah berita baik. Yang harus kita beritakan adalah berita kabar baik, bukan kabar buruk. Jadi Bapak Ibu atau Ibu-ibu, kalau ada sesuatu yang buruk mengenai orang lain, siapapun, baik Bapak maupun Ibu maupun pemuda, jangan cepat-cepat dikabarkan Bapak Ibu. Ya sudahlah, itu urusan.
Tapi kalau ada kabar baik, cepatlah beritakan. Apalagi mengenai Yesus. Cepat, karena itu perintah Tuhan. Ya. Pergilah. Pertama kita baca 1, 2, 3. Jadikan murid Yesus. Jadi setiap kita harus menjadikan orang murid Yesus. Nanti kita melihat dalam konteks yang bagaimana. Yang kedua, 1, 2, 3. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini sudah banyak anak-anak kita yang baru lahir. Saya nggak tahu ada berapa, ada 8 kali ya. Ada 2 lagi yang mau lahir. Nanti kita cari waktu dibaptis Bapak Ibu ya, supaya itu dimeteraikan ya dengan baptisan kudus. Nah, baptisan kudus itu seperti kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kenapa sih orang Kristen harus mengucapkannya? 1, supaya makin mantap dalam diri kita pengakuan iman kita ini. Ini kan pengakuan iman Kristen itu kan intisari Alkitab, intisari pengajaran para rasul. Nah, itu harus kita ucapkan terus menerus. Itu ucapan ya, ikrar, bukan doa Bapak Ibu. Jadi nggak usahlah kita berdoa, ya, sebab itu bukan doa. Pengakuan iman itu bukan doa. Jadi mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Bukan, itu bukan doa. Itu pengakuan, ikrar. Jadi buka mata nggak apa-apa. Tapi ya kalau udah terbiasa buka tutup mata ya nggak apa-apa. Tapi perlu dipahami itu bukan doa. Itu 1 supaya kita tahu dan mantap dalam iman kita, pokok-pokok iman kita. Kedua, supaya orang di sebelah kita, kiri kanan muka belakang tahu iman kita. Itulah iman kita. Ketiga, supaya orang di luar juga tahu, oh kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Yesus. Itulah intisari pokok-pokok iman kita. Keempat, supaya setan tahu kalau kita pengikut Yesus. Itu penting Bapak Ibu. Jadi setan pas lewat, kebetulan dengarnya kan dari seberang sana, pengakuan nama Yesus disebut. Oke lah, nggak aku ganggu lagi lah, katanya kan gitu. Mana berani aku, katanya. Udah pengikut. Kayak gitu juga baptisan Bapak Ibu. Jadi dibaptis itu betul, anak kecil itu belum tahu baptisan. Tapi dengan klaim itu iman orang tuanya menyatakannya, sehingga dia menjadi bagian dari keluarga Allah. Tapi kemudian juga setan pun mendengar, anak kecil itu sudah dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Minggu Trinitas ya. Gereja-gereja mainstream mengkhotbahkan tentang ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi setan pun tahu, anak itu sudah dimeteraikan dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah pemilik jagat raya ini. Gak usahlah kita ganggu, katanya kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tugas kita. Kemudian ajarlah melakukan segala firman Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Ajar melakukan segala firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat perpadanan ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan tingkatan-tingkatan daerahnya. Maka ini dipetakan seperti ini Bapak Ibu. Yerusalem dituliskan semacam home city atau rumah sendiri gitu ya. Judea itu wilayah yang lebih luas. Samaria lebih luas lagi. Sampai ke mana? Sampai ke ujung bumi. Artinya bumi kan nggak punya ujung. Ini bahasa zaman dulu. Sampai kemana-mana gitu ya. Sampai ke semua tempat. Beritakanlah Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, tunggu dulu. Apakah salah kita langsung pergi kemana? Ke India misalnya, kemana? Ke pulau-pulau yang belum mengenal peradaban? Enggak apa-apa kalau itu panggilan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang paling utama, perhatikan kita home city kita dulu. Lebih sempit lagi, keluarga kita dulu. Itulah Yerusalem kita. Yerusalem kita harus mengenal Injil. Jangan sampai kita keluarga Kristen, keluarga orang percaya, tapi keluarga kita, anak-anak kita nggak mengenal Injil. Jangan sampai kita aktivis, majelis, melayani, tetapi anak kita nggak mengenal Injil. Jangan sampai saya pendeta, memimpin sakramen, memberitakan firman Tuhan, tapi anak saya nggak saya injili. Saya nggak pernah bilang, Lola percaya Yesus ya, atau saya menceritakan tentang Yesus. Kebangetan saya.
saya sedang bermain-main dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa ini? Ini adalah saya ambil gambar dari internet, sebuah rumah di lereng Merapi. Rumah ini bagus besar tadinya. Sekarang tetap besar. Tetapi rumah ini tidak ada yang berani nempati. Dan sekarang sudah tidak dirawat, ya beginilah jadinya. Saya nggak tahu apakah ada dari antara kita yang berniat membelinya atau berniat tinggal di dalamnya. Yang jelas di dalamnya sudah ada penghuninya, penunggunya. Jadi tidak ada yang mau masuk dan membeli rumah ini. Nah, ini adalah rumah yang ada penunggunya. Ingat, kita orang Kristen jangan hanya menunggu. Kita harus pergi memberitakan Injil. Inilah yang terjadi kalau orang Kristen hanya menunggu mendapat kabar baik. Tidak mengabarkan Injil kepada anak-anaknya, tidak mengabarkan Injil kepada keluarganya. Bahkan saking baiknya, supaya kelihatan etikanya bagus, aku memberi kebebasan kepada anakku. Kelihatan bagus kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan apakah bagus kalau kita tidak mengajar anak kita Injil? Bu Bapak Saudara-saudara, mari kita baca 1 Timotius 5 ayat 8. Kita baca dalam Alkitab kita. 1 Timotius 5 ayat 8. Dapat Bapak Ibu? Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Perhatikan, kita harus memperhatikan seisi keluarga kita. Pastikan, dalam bahasa sekarang yang lagi tren, bahasa Pak Jokowi saya pinjam, cawe-cawe, mengurusi. Saya harus cawe-cawe demi kemajuan negara katanya. Dan itu banyak dipersoalkan orang. Saya pinjam istilah itu. Orang tua harus cawe-cawe kepada anaknya. Amin. Tidak hanya membiarkan anak itu begitu saja. Harus diperhatikan kerohaniannya, diinjili. Hari ini kita mendapat perintah tentang amanat agung. Ayo Bapak Ibu, kita selamatkan anak-anak kita. Kalau kita sudah punya cucu, selamatkan cucu kita. Ingat, orang Islam itu Bapak Ibu, begitu anaknya lahir, dia nyanyikan azan di telinganya, bukan? Dia sampaikan. Nah kita Bapak Ibu, orang Kristen, bahwa apalagi dalam golden age, usia emas itu, dalam umur 3 tahun, 5 tahun, bawa Bapak Ibu. Ingat, semen itu sewaktu lunak dia bisa dibentuk. Kalau sudah semen itu mengeras, nggak bisa dibentuk lagi. Yang bisa dipecahkan pakai palu. Itulah anak. Selagi kecil, selagi golden age, sedini mungkin, beritakanlah Injil. Ada banyak orang, ada banyak anak yang menerima Yesus sejak mereka masih kecil. John Wesley menerima Yesus, percaya kepada Yesus waktu dia masih kecil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini tugas kita. Makanya John Wesley bilang agama itu haruslah menjadi agama keluarga. Hari ini kita beragama, mempraktekkan ibadah. Kita juga pulang ke rumah, praktekkanlah ibadah. Jadikan murid. Buatlah anak-anak kita menjadi murid Yesus. Dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita orang tua juga menjadi murid Yesus. Amin. Cilakanya ada banyak orang tua menginginkan anaknya murid Yesus, tapi dia nggak mau menjadi murid Yesus. Nah, belum terlambat. Yuk jadi murid Yesus sama-sama. Jadikan murid, kabarkan Injil dalam keluarga. Kalau Injil nggak berkumandang di tengah keluarga, maka keluarga itu seperti rumah yang tadi, rumah yang menyeramkan.
Anak-anak akan sulit diatur karena mereka nggak mengenal Tuhan. Ini menjadi bahaya. Ya, John Wesley bilang, I learn more about Christianity from my mother than from all the theologians in England. Saya belajar kekristenan, lebih mempelajari Kristen dari mama saya daripada para teolog, para pendeta. John Wesley, anak ke-15 dari 19 anak, mengenal Yesus dari mamanya. Papanya pendeta sibuk, pendeta di Anglikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kabarkan Injil. Ini jangan hanya kenangan. John Wesley bilang jangan hanya dilahirkan itu anak. Kita rawat, besarkan 9 bulan dalam rahim. Kita persiapkan baju ketika dia sudah tahu kita jenis kelaminnya apa. Kita cari rumah sakit atau puskesmas supaya lahirnya bagus. Setelah itu kita persiapkan biaya dan lain sebagainya. Lahirlah, lalu kita bilang puji Tuhan sudah lahir. John Wesley bilang tunggu. Jangan hanya puas melahirkan. Pikirkan keselamatan jiwanya. Bawa anak itu baptis, bawa ke gereja mengenal Tuhan, injili, ceritakan Yesus, sampaikan kabar baik. Nggak usah dulu jauh-jauh ke suku lain, ke bangsa lain. Anak kita sendiri harus kita injili, harus mengenal Yesus, harus tumbuh imannya. Siapa yang paling bisa? Bukan gereja dulu langsung kita lihat, bukan tetangga. Yang paling utama kita, orang tua, keluarga. Sampai anak itu lahir baru. Inilah yang diinginkan. Inilah yang dikatakan John Wesley. Jangan hanya dilahirkan secara biologis, tetapi lahirlah secara rohani. Ini sebuah doktrin khas milik Metodis. Doktrin kelahiran baru. Anak kita harus lahir baru. Kita pun harus lahir baru, Bapak Ibu. Apa itu lahir baru? Seperti pengalaman John Wesley. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia merasakan hatinya hangat, hatinya berkobar-kobar, dan dia memberitakan Injil dengan penuh sukacita. Nilai-nilai rohani menjadi santapannya, menjadi kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu tahu dia berjalan dalam kekudusan, berjalan di dalam menuju kesempurnaan sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yuk kita injili anak-anak kita, kita menangkan. Ya, sudah sulit Pak Pendeta. Iya, memang gak gampang. Kita terus kabarkan Injil, membangun disiplin dan karakter rohani anak-anak kita sampai mereka berjalan di dalam kemenangan, Bapak Ibu. Jangan seorang pun kita yang ada di sini abai, Bapak Ibu, karena sama seperti Alkitab bilang, samalah kita seperti orang kafir, samalah kita orang murtad yang meninggalkan iman kita. Kalau hari ini kita duduk beribadah di rumah ini, tetapi kita nggak pernah peduli, nggak pernah cawe-cawe akan kerohanian anak kita, kita akan melihat anak kita berjalan memasuki lorong yang gelap. Mungkin kita masuk surga, Bapak Ibu, tapi kita akan melihat generasi kita, anak-anak kita berjalan dalam kegelapan. Apakah kita mau demikian? Tentu tidak, bukan? Tidak ada kebahagiaan kita, nggak ada kehormatan kita, Bapak Ibu. Kita mengeluarkan biaya untuk studi, untuk sekolah demikian besar, tapi pikirkan juga kerohanian, Bapak. Ini membutuhkan tindakan konkret. Saya senang, Gelora anak kami yang paling kecil sudah bisa naik sepeda, dan itu pelajaran. Ya, waktu saya dan Ibu Pendeta melatih dia, mengajari dia teorinya. Ya, jangan takut, itu yang pertama kami ajari. Jangan takut. Kemudian nanti kalau badanmu miring mau jatuh ke kiri, belokkan stangnya ke kiri. Kalau nanti mau jatuh ke kanan, belokkan ke kanan. Begitu Pak ya? Iya, tapi lalap nggak dibikinnya. Ada takut. Nanti kalau kau sudah kencang jalan sepedanya, kembangkan kakimu supaya kalau nanti jatuh, kaki kirimu mengganjal, kakimu satu lagi mengganjal kalau jatuh ke kanan. Oh gitu Pak ya.
Lama Bapak Ibu Saudara, tapi latih. Kadang sampai jengkel juga saya. Kau udah diajari, dikasih tahu nggak mau melakukan gitu kan? Takut pak. Ya udah, terakhir kami luncurkan dia dari jalan yang miring ini, jalan mau masuk ke rumah pastori. Disitulah dia dulu menjaga keseimbangan dulu. Bapak Ibu Saudara, segalanya butuh proses. Dari nggak bisa menjadi bisa. Dan harus ada peran kami di sana, peran orang tua. Dan saya mau katakan, anak kita harus kita injili. Jangan pikirkan kerjaan pendeta. Pendeta oke, memikirkan itu. Tapi yang paling memikirkan siapa? Kita orang tua. Jangan sampai anak kita binasa. Amin. Kalau sudah binasa gawat loh Bapak Ibu. Sedih kali kita. Nah, gereja kita juga melakukan program yang sama. Ada SIL, sekolah Injil liburan. Beberapa waktu yang lalu Lola bilang, di sekolah kami ada pesantren kilat Ma. Nah oke, jadi dia datangnya jam 8 ya. Anak-anak yang lain sudah pesantren dulu gitu. Jadi kalau di tetangga kita ada pesantren kilat, kenapa kita ragu-ragu? Kita mengadakan SIL Bapak Ibu, sekolah Injil liburan. Tahun lalu kita sudah buat di sini, tapi tahun ini kita buat di sebuah tempat yang lebih baik. Namanya Pondok Adano, Pangkalan Benteng. Ini tempatnya Bapak Ibu. Kita guru-guru sekolah minggu, kami juga ikut ke sana, sudah survei, tempatnya bagus, aman. Pemiliknya adalah hamba Tuhan, istrinya adalah seorang dokter, mertuanya adalah seorang dokter. Mereka adalah jemaat Efrata. Pak Andreas ini temannya Pak Wiwit, anak bapakmu almarhum. Ya. Jadi nggak usah ragu Bapak Ibu. Cuma saya dengar dari Bu Pendeta yang mendaftar baru dikit orang tua. Nah, pening juga kita kan. Saya nggak tahu apakah beban 200.000 berat sekali Bu Pendeta. Berat Bapak Ibu yang punya anak. Atau kita takut? Ingat tetangga kita mengadakan pesantren kilat. Ini tempatnya sangat baik, sangat bagus. Ya kalau mau survei dulu bolehlah, disurvei dulu. Nah, aman ya pasti aman, guru-guru akan menjaga. Ini aulanya. Nah, ini halamannya, dan ada banyak sudut lain yang belum dapat. Ada juga tempat yang menghadap ke sungai. Saya nggak pampangkan, nanti Bapak Ibu justru cemas. Di pinggir sungai katanya. Makanya nggak saya masuk. Padahal bagus sekali. Nah, ini luas tempatnya. Ya pinggir sungai itu ya kita larang nanti, jangan ke sana lah. Nah, bagus Bapak Ibu. Jadi berapa hari Bu Pendeta? 2 hari 3 malam. 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam. Nah, 3 hari 2 malam dengan biaya Rp200.000. Makanannya pasti terjamin. Pak Andreas bilang makan pasti aman Pak, jangan khawatir, maaf ya, jangan khawatir anak-anak sekolah minggu Bapak mencret, karena yang mengetes makanan ini dokter, istrinya sendiri gitu, jadi aman Bapak Ibu. Nah ini tempat saya saja pingin sama Bu Pendeta nanti sekeluarga ke sini, bagus tempatnya. Kita nggak tahu selama ini, memang tempat ini belum dipromosikan besar-besaran, jadi baru hanya dari mulut ke mulut, tempatnya bagus. Di Pangkalan Benteng kan, dekat rumah Mang Silaban ini, paling dekat kayaknya si Mesa sama Silaban, si Mika ya. Tempatnya bagus Bapak Ibu. Nah, bolehlah nanti. Saya nggak tahu P2MI udah bisik-bisik kemarin. Kayaknya kita mau potong anjing di sana. Boleh. Bahan mentah sudah ada di depan kan. Tinggal nunggu waktunya aja. Nah, pastilah bisa di situ. Oh, ini sudah ada panggangannya kan. Nah, tempat untuk manggang ada. Nanti kita P2MI programkan kita satu resort, lalu kita buat acara sharing, bapak-bapak sharing, bergumul soal pergumulan rumah tangga, keluarga, ada ibadah singkat. Ya, yang mau nyanyi-nyanyi silakan nyanyi-nyanyi, melepaskan kepenatan, disitulah tempatnya. Nah, saya nggak tahu apakah P2MI duluan nanti atau PWMI duluan. Biasanya PWMI nggak mau kalah, langsung sambar kan gitu kan. Yang jelas sekolah minggu sudah duluan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekedar informasi, tetapi intinya adalah yuk bawa anak-anak kita ikut SIL. Kalau separah-parahnya Bapak Ibu nggak punya uang 200.000, bilanglah sama Bu Pendeta, bilang sama guru sekolah minggu.
tapi asal betul nggak punya 200.000. Yang penting jiwa anak kita ini diselamatkan, mengenal Injil. Amin. Jangan nanti Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu memenuhi gereja dengan topik doa. Sebentar anakku doakan Bapak Pendeta kena narkoba misalnya ini ya. Harus ditebus ke penjara, harus ditebus ke tahanan sekian, harus ada uang jaminan sekian juta. Jangan kita bergumul doakan anakku Bapak Pendeta dia sakit karena kebanyakan atau bla 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 dan sebagainya. Karena hidupnya nggak teratur, biayanya sekian puluh juta. Lah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tawarin ikut sil cuma 200.000. Jangan berat. Baru berapa orang yang mendaftar Bu Pendeta? Saya didesak Bu Pendeta ini, Pak, sebenarnya nggak ini khotbahku, tapi datang Bu Pendeta, khotbahkan dulu Pak, tolong dulu motivasi para orang tua ini. Makanya sedih kita. Seperti saya bilang tadi, orang tua yang anak-anaknya sudah mandiri tapi masih ngetem di sana, sebenarnya nggak bagus. Justru ibu-ibu yang terlalu ngetem di sana padahal anaknya sudah mandiri, mengajar anak tidak mandiri. Kecuali anak kita memang berkebutuhan khusus, kecuali anak kita memang sangat aktif, membutuhkan perhatian ekstra, nggak apa-apa, kita bisa pahami. Mana warta kita? Berapa anak sekolah minggu hadir minggu lalu? Sekolah minggu 20 dewasa, anak 65 anak. Oh, tahu lah banyaknya orang dewasa ini 20. Kalau batita berapa? Berapa anak batita? Paling 15 atau 10. Kan nggak mungkin ini orang tua yang 20 ini anak batita semua ini kan. Nah Bapak Ibu Saudara, maksud saya, yuk relakan anak kita. Kalau anak harus menghadapi sebuah tantangan, bukankah itu bagus? Banyak sekarang bisnis outbound, itu kan tantangan. Ada yang celaka mengalami, ada yang jatuh, ada apa, tetap aja orang bayar. Outbound, naik-naik, panjat-panjat dan sebagainya. Itu melatih anak tentang perjuangan hidup. Nah hari ini saya gereja menawarkan sekolah Injil liburan 3 hari 2 malam. Kapan anak kita injili? Ayo, ini amanat pimpinan pusat kita juga, supaya kita menggarap sekolah minggu dan pemuda dengan serius. Maka Bapak Ibu Saudara, inilah implementasinya. Anggaran gereja kita juga besar kepada sekolah minggu. Dan kita nanti akan berpikir tentang gedung sekolah minggu. Kita akan berpikir tentang mengebor air supaya bisa membangun 3 lantai, supaya ada tempat untuk sekolah minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, ayo kita berjuang sama-sama. Beritakanlah Injil, kabar baik. Kecuali kita bukan murid. Tapi kalau kita murid, ayo kita beritakan Injil. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa di